Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farhan Iqbal akan mempresentasikan mengenai data multidimensi pada hal yang saya teliti, yaitu pada buah rambutan. Video ini untuk memenuhi tugas final project dari mata kuliah statistika. Baik, saat ini saya lanjutkan saja. Pertama, untuk dataset yang saya gunakan ialah rambutan dan beserta warna kulit yang ada pada rambutan. Di situ saya menganalisis mengenai perbedaan warna kulit terhadap beberapa karakteristik buah rambutan yang lainnya seperti berat, ketebalan, dan juga lain-lain. Saya lanjutkan untuk datasetnya sendiri. Pertama saya sebelumnya itu mengambil buah rambutan dari halaman rumah dan juga sekitar rumah. Di sini ada total 70 data rambutan yang terbagi dalam 3 warna. Pertama warna merah, kuning kemerahan, dan juga warna kuning. Di sini ada 6 variabel kuantitatif, yaitu variabel dependent berat satuan gram, diameter satuannya sentimeter, tebal kulit satuannya milimeter, berat daging buah, dan juga diameter biji rambutan tersebut. Semuanya pertama saya kolektifkan dahulu, dan karena beberapa ada warna yang di luar seperti warna hijau dan juga warna mungkin hitam ataupun yang busuk, itu saya exclude atau dikeluarkan dalam list ini, di cleansing. Jadi hanya total di 70 buah rambutan ini hanya warna merah, kuning, dan juga kuning kemerahan. Untuk lampirannya saya akan perlihatkan di akhir video ini. Jadi file ini saya simpan sebagai format .csv. Mana bentar. Nah, ini file yang saya gunakan. Di sini saya load filenya itu ke dalam RStudio. Setelah di load, ini sudah dimasukkan untuk datanya, datasetnya. Ya, kita panggil dulu. Baik, sudah terbaca di R ini total ada 70 dataset, 70 rambutan yang ada di dataset ini. Lalu text summary. Dari 70 ini terdapat beberapa variabel, dan berat itu minimum di angka 15 gram, dan maksimumnya di 29, diameternya ada di 3,2 cm, dan maksimalnya 4,5, tebal kulitnya dari 2 mm hingga 4 mm, berat daging buahnya itu di 4 gram, sampai yang paling besar itu 19 gram, dan juga diameter bijinya itu ada di angka 1,2 cm, dan juga maksimal 1,5. Baik. Setelah data sudah masuk, dilanjutkan ke exploratory data. Pertama itu memperlihatkan dulu pie chart dari kulit rambutan ini menggunakan comment record. Di sini terlihat untuk jumlah data warna kuning kemerahan itu cukup dominan dibanding warna lain. Yang pertama warna kuning kemerahan, kedua itu ada warna merah, dan juga ada warna kuning. Dan jika
screen ini saya sudah simpan variabel sebelumnya itu ada 33 warna kuning kemerahan, 20 warna merah dan disusul warna kuning 17. Ini saya coba cek di sini untuk histogramnya. Oke, file histogramnya tuh akan tampak seperti ya ini. Jadi ini salah satu histogram dari variabel berat rebutan tersebut. Jadi kalau dilihat menggunakan komen ini, 3 komen ini akan menghasilkan file histogram sebagai berikut. Di sini terdapat box plot dan juga histogram untuk variabel berat, dan di sini kalau jika dilihat untuk penyebaran datanya tuh dari 16 sampai 29, dan juga rata-ratanya tuh ada di dominan berada di 21 sampai 22, dan dari box plotnya juga terlihat ini tidak ada outlier dari histogram yang terlihat. Ini memiliki skewness yang cenderung positif karena hasil dari summary tadi untuk berat itu medianya tuh di atas mean, jadi cenderung ke kanan, jadi positif untuk yang histogram ini. Untuk histogram lanjut untuk perbandingan warna dan juga beberapa oke. Ini adalah berat daging box plot antara ketiga warna kulit dan juga berat daging buah di rambutan tersebut. Di sini untuk warna kuning berat dagingnya tuh cukup seragam, jadi tidak terlalu variatif, dan yang paling besar variasinya itu terdapat di kuning kemerahan. Di sini mulai dari 5 sampai 19 dan memiliki rata-rata di angka 10 gram untuk kuning kemerahan. Dan juga untuk berat daging rata-rata paling tinggi itu ada di warna merah di angka 12 sampai 13, dan namun di sini terdapat outlier di warna merah ini, satu atau beberapa outlier sekitaran angka 6 sampai 7. Baik, untuk dilihat di sini kuning kemerahan itu cukup dominan untuk penyebarannya. Dan lanjut juga baik untuk beratnya juga di sini warna kuning itu cukup sedikit untuk variasinya, lebih ke seragam, dan kuning kemerahan itu masih mendominasi dari angka 15 sampai ke 29 untuk beratnya. Dan rata-rata itu ada di angka 20-21, dan merah ini yang paling tinggi untuk beratnya itu mulai dari 20 hingga 29. Di sini temuannya itu untuk merah tidak ada outlier untuk variabel berat ini. Baik, di sini setelah memperlihatkan 2 contoh box plot, ini ada
perlu diimport ulang. Nah, di sini ada heat map-nya, sudah terlihat. Untuk yang paling untuk korelasi yang paling tinggi itu berada pada variabel berat dan juga berat daging buah, dan juga berat dan diameter itu memiliki korelasi yang positif kuat di angka 0,6 sampai 0,8, dan selebihnya untuk variabel yang lain itu memiliki korelasi yang positif tapi cenderung lemah sampai ke sedang. Jadi berat dan berat daging buah dan diameter itu cukup kuat untuk korelasinya tuh. Jika diperlihatkan untuk detailnya tuh, ini dari hasil korelasi didapatkan diameter dengan berat itu memiliki angka 0,78, itu positif kuat, dan juga berat dan berat daging buah itu 0,77. Di sini cukup kuat juga. Dua variabel ini yang cukup mendominasi, eh, yang cukup kuat juga. Dan variabel lain itu di angka 0,5, 0,1, 0,2, dan 0,3 yang bisa dilihat dari heatmap-nya itu cenderung lebih lemah dan sedang. Dan di sini tidak ada korelasi yang negatif. Jadi seluruh variabel ini sangat ada pengaruhnya terhadap variabel berat ini. Baik, untuk distrib ya saya ini baik, saya tampilkan saja untuk namanya itu. Selain dari scatter plot, di sini ada distribusi data dan juga nilai dari korelasi yang terlihat berat daging buah dan berat buah itu 0,78, dan yang paling tinggi berat dan diameter 0,79. Jika divisualisasikan scatter plotnya itu cenderung positif kuat, dan yang lainnya itu cenderung datar untuk nilai linearnya. Saat digambarkan, baik, ini seperti ini untuk dua variabel antara diameter dan juga berat. Sini jika dilihat linear positif nilainya tuh. Dan untuk scatter plotnya sendiri ini saya lanjutkan untuk analisis regresi. Untuk sebelumnya saya sudah membuat model ini. Jadi ini menggunakan variabel dependen berat dan juga dan independennya itu diameter, berat daging buah, diameter biji, diameter, dan juga ini mengambil dataset yang rambutan itu. Jadi saya ini tinggal setelah di summary, di sini yang pertama terdapat beberapa data yang bisa dianalisis atau disimpulkan. Yang pertama, residualnya itu ada di angka 1, residual standar error-nya itu ada di angka 1,57, dan ini cukup kecil dari prediksi model. Lalu untuk residualnya itu kuartal pertama ada di minimum negatif 3,1, dan kuartal 1 0,9
negatif 0,92 hingga kuartal 3 1,04 dan maksimal ada di angka 3,74. Di sini mulai mendekati ke nol, artinya itu cukup sebenarnya cukup baik dan juga hasil dari R squared-nya itu 0,8 itu 27 dan adjust R square-nya itu 0,79. Di sini sekitar 80% model ini cukup baik untuk digunakan. Untuk koefisiennya sendiri, pertama ada intercept di sini bernilai negatif 7,6. Jadi saat semua variabelnya itu bernilai 0, maka beratnya itu negatif 7,6. Tapi jika di secara realnya mungkin kurang kurang nyata gitu. Cuman ini diprediksi saat semuanya itu bernilai 0. Lalu di sini ada variabel independen diameter. Di sini nilainya tuh 5,4. Ini cukup tinggi juga jika disandingkan dengan berat. Setiap ada penambahan berat 1 gram itu naik, setiap ada penambahan diameter 1 cm di sini akan naik sebesar 5,4 gram beratnya. Dan di sini jika PR-nya tuh ini di bawah angka 0,001, jadi cukup kuat. Variabelnya tuh kuat dengan variabel dependen. Dan juga ini daging buahnya juga dengan variabel dependen berat itu setiap tambah 1 gram berat daging buah, bertambah juga 0,49 berat gramnya. Dan sini juga cukup kuat juga di angka di bawah 0,001. Dan juga ini diameternya juga mungkin ini untuk diameter ada kenaikan 2,1 setiap bertambahnya 1 cm, maka 1 cm diameter akan bertambah 2,1. Namun untuk nilai PR, PR-nya tuh p-value-nya tuh 0,3, jadi enggak mungkin tidak terlalu relevan dari untuk model ini. Namun secara keseluruhan model ini dinilai 0,8 atau sekitar 80% bisa untuk menggunakan prediktor. Baik. Setelah eksplorasi data mengenai variabel-variabel rambutan dan juga beberapa variabel lain hingga membuat regresi linier, saat ini sampai bisa saya simpulkan yang pertama dari hasil analisis itu dataset karakteristik dari rambutan ini memperlihatkan data kualitatif antara warna dan juga kuantitatif yang tadi sudah diperlihatkan dalam box plot. Ternyata untuk data kualitatif atau warna kuning kemerahan itu cukup dominan, dan juga dari hasil beberapa box plot tadi memang cukup banyak juga rentangnya tuh, sangat bervariasi. Lalu untuk hasil exploratory data ini terdapat korelasi positif kuat antara variabel berat dan juga diameter dan juga berat dan berat daging buah. Ini memiliki korelasi yang cukup kuat juga, bernilai 0,78 dan juga 0,77. Dan semua variabel yang ada di sini bernilai positif meskipun variabelnya itu dari yang positif lemah hingga positif kuat. Yang kata-katanya itu ada di positif lemah dan sedang. Hanya dua variabel itu yang cukup kuat. Dan hasil dari analisis regresi linier ini terdapat prediktor berat daging buah dan juga diameter itu yang sangat signifikan terhadap kenaikan berat buah ini dengan hasil R square-nya itu 0,8 atau sekitar 80%. Ini cukup baik untuk variasi berat buah.
sendiri. Baik, jadi untuk kesimpulannya itu, dataset untuk kesimpulan akhir di dataset rambutan ini sudah mencakup beberapa multidimensi dan juga ada beberapa variabel yang bisa dianalisis dari data kualitatif dan juga kuantitatif. Dan di sini ada beberapa sempat menganalisis analisis regresi linear dan juga yang lainnya dan mendapatkan nilai yang cukup positif kuat juga. Mungkin itu untuk hasil analisis dan kali ini adalah hasil dari foto itu sendiri dokumentasi ini saat eh, rambutannya masih berada di pohon. Dan di sini jika dilihat ini dominannya tuh warna hijau saat di pohon. Jadi karena memang sekarang mulai masuk musim rambutan, jadi belum semuanya itu matang. Jadi, namun dapat disimpulkan juga dari yang sebelumnya dianalisis beberapa rambutan yang matang dan juga beberapa dataset rambutan ini menunjukkan rambutan yang cukup matang dan juga banyak yang matang juga. Baik, ini untuk dokumentasinya. Iya. Baik, baik cukup sekian dari saya untuk presentasi data multidimensi pada buah rambutan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.